Seharian full bikin konten, lumayan juga ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, bagaimana nih kabarnya bunda-bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki dan dipermudah segala urusannya, amin. Kegiatan saya hari ini full beberes ya bun. Nah, di awal video udah saya mulai dengan mencuci piring karena piringnya udah 1 harian tidak dicuci. Biasanya saya kalau mencuci piring itu pagi dan sore, tapi berhubung sore kemarin capek badan, banyak kegiatan, jadinya baru saya cuci di keesokan harinya. Untuk video masanya libur dulu hari ini ya bun ya, karena saya udah masak juga tadi siang, dan untuk itu videonya saya bedakan ya bun, karena dalam 1 hari ini saya ambil 4 video ya. Bayangkan bunda, 1 hari kita buat konten 4 macam. Aduh, gimana rasa capeknya bun, pasti terbayang ya kan. Oh ya, bagaimana nih dengan bunda-bunda, udah pada beberes belum, udah pada nyuci-nyuci belum? Kalau udah ya alhamdulillah, tapi kalau belum ya istirahat aja dulu ya, sambil santai ya kan, sambil nontonin video saya. Seperti biasa bunda, kalau saya mencuci piring itu diawali dari yang kecil-kecil dulu, seperti cangkir, gelas, botol, dan lain sebagainya. Kenapa saya utamakan cangkir-cangkir bun? Karena cangkir saya itu kan ya terbuat dari plastik ya kan. Kalau misalkan mencucinya dicampur, nanti bau minyak cangkirnya. Maksud bau minyak itu bau minyak bekas makanan gitu loh bun, seperti bau sayur. Karena kan noda minyak itu susah banget hilang ya bun kalau di barang plastik, tapi kalau di barang kaca ya aman-aman aja. Bunda-bunda tahu lah ya kan, perabotan saya itu banyak yang terbuat dari plastik dibandingkan dari kaca ya, karena anak saya itu selalu mainan perabotan saya, jadi ya pada pecah-pecah gitu kalau misalkan perabotannya dari kaca. Contohnya aja gelas, udah berapa lusin saya beli gelas, nggak tahan lama bun, 1 minggu itu paling lama, habis itu ya udah pada pecah. Sama halnya dengan piring-piring, saya juga nggak pernah yang namanya beli piring ya bun, karena saya itu ngumpulin piring dari hadiah-hadiah sabun gitu kan. Sayang bunda ya, kalau mau beli piring kan harganya mahal, jadi ya sambil kita nyuci baju sambil ngumpuli piring, maksudnya sambil kita beli deterjen gitu loh bun. Awal-awal pengantin baru saya itu nggak punya piring, punya sih hanya 2 butir, itu pun dikasih orang tua. Boro-boro dulu mau beli piring bun, bisa buat makan aja sudah syukur alhamdulillah. Bunda-bunda tau lah ya gimana rasanya pengantin baru, awal merintis hidup baru itu rasanya sulit ya bun, apalagi kita suami istri sama-sama nggak punya apa-apa, sama-sama merintis semuanya usaha itu dari nol, dan tapi alhamdulillah sekarang ya udah lumayan lah bun ya, jika dibandingkan dengan keadaan kita yang dulu. Tapi apapun itu kondisinya, kita tetap harus bersyukur. Namanya suami istri itu ya ibarat kata berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Jadi mulai saat itu saya berinisiatif bagaimana sih caranya ngumpulin piring. Nah, pada masa itu ya bun, waktu itu ada jualan sabun itu kalau misalkan kita beli itu gratis 1 piring, piringnya lumayan bagus dan tebal. Nah, jadi setiap kali saya beli sabun, saya selalu beli sabun dengan merek itu supaya dapat hadiah piring. Perlahan-lahan saya kumpulin piring hadiahnya, alhamdulillah sekarang udah terkumpul banyak ya bun, kalau dihitung-hitung ya lebih dari cukup lah untuk pakaian sendiri. Jadi itu tips hemat dari saya bunda, pingin punya piring tapi nggak punya uang mau beli piring, ya udah deh kita beli sabun yang ada hadiah gratisan piringnya, terus kita kumpulin deh piringnya, lama-kelamaan kan menjadi banyak juga. Udah dulu nyeritain piringnya, kita lanjut lagi ke video. Nah, itu tadi saya nunjukin nasi ayam saya itu makannya nasi ya bun, dan untuk berasnya kita pakai beras yang bagus juga, samalah yang seperti beras kita makan, karena kedepannya ayam ini kan bakal kita makan ya bun, bakal kita masak, jadi dari segi pakannya juga harus kita perhatikan. Sebelum saya ngasih makan ayam ini, saya mau perlihatkan dulu bagian kompor kepada bunda-bunda semua. Sekiranya udah bersih ya, beginilah keadaan kompor saya bun, walaupun dibersihkan walaupun tidak ya tetap begitu, karena kompornya udah lama, udah 6 tahun itu kompornya bun. Itu kemarin pak suami belinya sebelum ia menikah, waktu masih bujangan lah. Kita nikah udah 6 tahun, berarti umur kompor itu udah 6 tahunan gitu ya bun. Kalau menurut saya kondisi kompornya masih bagus, untuk perapiannya apalagi juga masih bagus, masih bisa buat masak, hanya saja itu lem-lemnya pada ngelotok gitu loh bun, maksudnya apa ya, cat-catnya pada ngelotok gitu, jadi ya selagi masih bisa dipakai kenapa harus diganti. Oke bunda, lanjut lagi. Ini saya lagi ngasih makan ayam, bukan saya ya bun, tapi lebih tepatnya itu pak suami dan mas Azam. Mas Azam ini udah biasa ngasih makan ayam hampir setiap hari, terkadang aja kita nungguin dia pulang sekolah baru ayamnya dikasih makan bun.
Terus bagian saya apa? Bagian saya cuma masak nasi ayamnya aja ya bun. Nah ini ayamnya udah pada kelaparan karena ini udah siang baru dikasih makan. Biasanya pagi-pagi udah makan, tapi ini agak terlambat sedikit, nggak apa-apa ya ayam. Yang penting kamu tumbuh sehat. Selesai ngasih makan ayam, ini lanjut lagi saya mau beres-beres rumah bun. Karena hari ini adalah hari Jumat, jadi tadi pagi saya itu ke pasar. Kalau saya udah ke pasar itu bawaan pulang dari pasar rasanya males plus capek. Pokoknya kalau udah saya ke pasar udah deh rumah itu pasti berantakan, piring kotor numpuk, pakaian kotor juga numpuk, apalagi lantai rumah udah jelas berantakan bun. Padahal kita ke pasar cuma belanja aja ya bun, tapi capeknya itu melebihi orang kerja. Lebay nggak sih bun? Tapi itu menurut saya ya bun, soalnya yang saya rasakan itu ya seperti itu. Nah kalau kita tiap orang itu kan berbeda-beda fisiknya bun, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang seperti saya, ada nggak sih yang samaan seperti saya di sini? Kalau udah ke pasar rasanya capek banget. Kalau ada boleh dong cara-cara di kolom komentar. Selesai nyapu, lantainya udah bersih, udah kinclong, serasanya nggak ada pasir lagi kalau kita mijak lantai. Ini lanjut saya mau cuci pakaian. Biasanya saya nyuci pakaian ini pagi-pagi ya bun, tapi karena tadi tuh rasanya males banget mau gerak ya, bawaannya pengen tidur mulu. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini saya bawaannya ngantuk kalau pagi-pagi, terus bawaannya pengen rebahan aja, males-malesan gitu bun. Oke bunda, sekian dulu kegiatan saya hari ini. Terima kasih udah nonton hingga selesai. Bye-bye.